Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafiani. Saya prodi Perbankan Syariah semester 5 selaku moderator. Dan di samping saya ada narasumber kita, Pak Sugiono MKom selaku Ketua TIPD yang akan membahas tentang sistem informasi akademik UINSI Samarinda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Nama Sugiono MKom, jabatan Kepala Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UINSI Samarinda, tempat tanggal lahir Tenggalek 29 Januari 1975, alamat Jalan Kiai Mas Masyur, Perum Batu Penggal, Blok A, nomor 8, Lobakung, nomor telepon 0813 47 00 4726. Selanjutnya sesi pemaparan materi dari Bapak Sugiono. Untuk Pak Sugiono dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atau host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati moderator atau host, para mahasiswa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana sistem formasi akademik diimplementasikan di kampus kita di Universitas Islam Negeri UINSI Samarinda, dengan harapan bahwa nanti paparan ini bisa memberikan satu pencerahan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh mahasiswa baru, ya, khususnya yang akan melaksanakan pemrograman KRS serta rangkaian kegiatan administrasi akademik lainnya dalam atau selama Anda menempuh pendidikan di kampus tercinta kita ini. Baik, sesuai dengan temanya bahwa SIAKAD atau kepanjangan dari Sistem Formasi Akademik merupakan satu sistem formasi, ya, yang kita terapkan di kampus kita dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh sivitas akademika, mulai dari pelaksana administrasi akademik di fakultas, kemudian para dosen dan pengajar di lingkungan kampus, kemudian juga yang paling penting adalah kepada seluruh mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di kampus ini. Tentu ada beberapa tujuan yang kita harapkan dengan diimplementasikan SIAKAD ini. Pertama adalah seperti tadi saya uraikan, ya, harapannya agar setiap pengguna dari layanan SIAKAD ini memperoleh kemudahan, ya, memperoleh fleksibilitas untuk menerima layanan administrasi akademik meskipun kita semua tidak berada dalam lokasi yang bersamaan, ya. Misalkan untuk mahasiswa dalam membuat KRS itu tidak harus minta formulir di akademik fakultasnya masing-masing, tidak harus menemui petugas akademik yang notabene kita harus pergi ke kampus, ya, harus berkomunikasi terlebih dahulu, harus kontak terlebih dahulu. Ini adalah salah satu di antara beberapa manfaat dari penerapan SIAKAD itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan SIAKAD juga diharapkan, ya, semua hal yang terkait dengan tata administrasi akademik
itu bisa dipermudah ya, bisa dilakukan dengan cepat ya, bisa menghemat biaya, terutama dalam konsep paperless ya, dimana kalau dulu kita semua untuk memulai perkuliahan itu harus mencetak, harus menggunakan printer ya, harus membeli kertas untuk tujuan membuat KRS, kemudian mencetak hasil studi dan lain-lain. Maka dengan Siakat semuanya bisa dibuat secara lebih efisien ya, tanpa harus mengurangi makna atau esensi dari pelaksanaan administrasi akademik itu sendiri. Kemudian manfaat yang lain adalah juga dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dirinya masing-masing termasuk mahasiswa ya, di mana mahasiswa itu bisa mengetahui ya, bagaimana riwayat studinya ya, kemudian nilai yang dikeluarkan atau yang diperoleh dari setiap semester, kemudian riwayat pembayaran UKT atau SPP, kemudian juga mulai proses untuk pengajuan cuti akademik jika memang mahasiswa itu hendak melaksanakan cuti akademik, sampai dengan untuk monitoring administrasi yang lain ya, seperti mencetak KRS, mencetak KHS ya, kemudian juga berkomunikasi dengan dosen penasihat dan ketua jurusan. Itu semuanya bisa dilakukan melalui Siakat ya, melalui portal mahasiswa. Secara umum bahwa ada beberapa fitur yang diberikan melalui Siakat ya, diantaranya adalah yang pertama fitur yang terkait dengan updating biodata mahasiswa ya. Jadi mahasiswa bisa meremajakan atau memperbaharui datanya secara mandiri ya, tanpa harus minta tolong kepada petugas akademik di kampus ya. Jadi ketika misalkan mahasiswa memperoleh taruhlah sertifikat penghargaan karena mengikuti event-event di luar kampus, maka dokumen-dokumen yang didapatkan itu bisa langsung diupdate di Siakat, dan itu nanti di akhir sesi perkuliahan atau sesi di akhir-akhir waktu pelaksanaan kuliah itu bisa dimanfaatkan untuk SKPI. Itu satu. Yang kedua, yang kita sebut dengan fitur untuk pelaksanaan pemrograman KRS tadi ya, di mana setiap semester kita tahu bahwa mahasiswa harus melaksanakan itu ya. Oleh karenanya dengan fitur itu sekali lagi ya, mahasiswa bisa merencanakan sendiri ya, mata kuliah apa yang akan diambil dalam setiap semester, kemudian nanti akan mengkonsultasikannya kepada dosen penasihatnya ya, dan jika disetujui atau mendapatkan ACC dari dosen penasihat, maka kemudian nanti ketua jurusan pun bisa juga memberikan satu approval ya, persetujuan terhadap KRS yang diajukan secara digital melalui Siakat tadi oleh mahasiswa ya. Kemudian fitur yang ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan munakosah ya. Jadi dalam rentetan pelaksanaan perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh setiap mahasiswa mulai dari semester awal 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti di sekitar semester 5 atau 6 ya, maka mahasiswa itu akan ketemu dengan satu kegiatan yang kita sebut dengan munakosah ya, munakosah. Maka pelaksanaan administrasi munakosah itu sendiri juga disediakan layanannya melalui Siakat, di mana mahasiswa juga bisa mengajukan sendiri apakah dia sudah mulai bisa untuk mengikuti munakosah ya, untuk dijadwalkan dan lain-lain, untuk kemudian nanti datanya itu bisa direkap oleh bagian akademik di fakultas yang kemudian nanti akan dijadwalkan untuk pelaksanaan kegiatan munakosahnya itu sendiri. Kemudian fitur berikutnya adalah yang terkait dengan ini layanan yang baru yang kita sebut dengan SKPI ya, atau surat keterangan pendamping ijazah ya, di mana kita tahu di tahun 2021 ini ya, kebijakan akademik kampus itu
mengimplementasikan SKPI kepada seluruh mahasiswa UIN Si Samarinda ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melengkapi dan membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memang dimilikinya masing-masing, untuk kemudian diharapkan nanti berikutnya bisa berguna bagi mahasiswa itu sendiri ya, dalam rangka untuk menyongsong atau menghadapi dunia kerja ya. Jadi dengan kompetensi yang dimiliki dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah itu, nanti kita bisa memiliki daya saing ya, bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Tentunya hal ini ada proses-proses, ada mekanisme yang ditempuh oleh mahasiswa sehingga surat keterangan pendamping ijazah itu nanti bisa diperoleh ya. Itu fitur yang keempat atau layanan yang keempat dari sistem formasi akademik kita. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan fitur kelima, itu berhubungan dengan proses pengecekan status keaktifan mahasiswa di pangkalan data ya. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan monitoring ya, pengawasan terhadap status keaktifannya, kemahasiswaannya, apakah dalam proses aktif ataukah cuti, ataukah misalkan tidak aktif ya, ataukah sedang melaksanakan double degree ya. Itu semuanya bisa dimonitor melalui Siakat ya. Di sana ada fiturnya untuk melihat status keaktifannya itu. Jadi semua yang saya uraikan tadi itu semuanya berkaitan dengan bagaimana Siakat atau sistem formasi administrasi akademik itu memberikan satu layanan administratif ya, terutama di bidang akademik yang dulu itu semuanya dilakukan secara manual ya, based on paper, basisnya adalah kertas, kemudian harus ketemu langsung dengan petugas akademik di kampus ya, kemudian harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan kertas dan lain-lain seperti tadi saya jelaskan di awal. Nah, dengan peralihan ke dalam sistem formasi yang basisnya digital, tentu ada beberapa hal yang bisa kita hemat ya, yang tadi kita sampaikan juga di awal, terutama dalam hal pembiayaan ya, penggunaan biaya juga bisa ditekan, kemudian fleksibilitas dalam hal kita mau mengerjakan di mana saja itu juga bisa kita peroleh, kemudian kemudahan untuk tidak bergantung dengan layanan ke orang, ke petugas tertentu dan lain-lain. Itu semuanya adalah hal-hal yang kita harapkan bisa diperoleh dengan layanan Siakat itu ya. Kemudian yang terakhir ya, saya berharap bahwa karena sistem itu sifatnya adalah mekanistik ya, artinya bahwa semuanya tergantung dari operatornya, dari penggunanya ya. Keberhasilan dari pelaksanaan pengoperasian Siakat itu sangat tergantung kepada bagaimana orang yang menggunakannya. Jadi ketika mekanisme yang sudah diatur, sudah ditetapkan oleh sistem itu tidak kita penuhi atau kita laksanakan, maka yang terjadi adalah sistem juga tidak bisa bekerja secara optimal, tidak bekerja secara maksimal. Oleh karenanya, maka dalam hal ini saya sekali lagi memberikan satu underline ya, garis bawah, agar supaya kita semua bisa selalu istiqomah ya untuk bisa menjalankan Siakat itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam pedoman akademik terutama ya. Karena di dalam pedoman akademik itu sudah ada step by step ya dalam pelaksanaan, kapan kita harus mulai registrasi, kapan kita harus mulai KRS-an, kemudian kapan kita harus sudah mulai melaksanakan kuesioner dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah sebagaimana tadi diminta di awal, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan kuesioner ya.
bahwa ini adalah satu program yang tentunya sudah dirilis oleh akademik melalui satu kebijakan yang panjang saya kira ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu, tentu lembaga ya akademik itu membutuhkan satu saran konkret ya, masukan yang sifatnya nanti bisa memberikan satu kontribusi untuk perubahan ya, untuk perbaikan. Ya, tentu di sini perlu satu data dukung dalam bentuk data-data yang diisi oleh seluruh mahasiswa ya, seluruh mahasiswa, di mana periodisasinya itu dilakukan dalam setiap semester ya. Dalam setiap semester dan periodisasi itu sudah diatur melalui kalender akademik. Umumnya itu mulai dari sekitar pertengahan di mana perkuliahan sudah mulai jalan, itu setiap mahasiswa sudah mulai bisa mengisi kuesioner. Apa dampaknya? Yang jelas tadi saya sampaikan secara makro ya, dampaknya adalah pinginnya dari inputan yang diisi oleh setiap mahasiswa itu ada satu masukan yang cukup berharga, sehingga bisa memberikan satu perubahan ke depan. Misalkan ya, sebagian besar masyarakat menilai bahwa sarana prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan pembelajaran kurang memenuhi syarat. Nah, itu kan satu masukan yang luar biasa ya. Yang penting untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sehingga nanti ada perbaikan sarpras kan dari data-data yang kita dapatkan, kita olah dari hasil kuesioner itu. Sebenarnya itu esensi dari tujuan pelaksanaan kuesioner itu. Demikian juga dalam proses pembelajaran ya, di mana mahasiswa menilai terhadap aktivitas dosennya dalam memberikan kuliah, ketepatan waktunya ya, kemudian penguasaan terhadap materinya dan lain-lain. Tentu ini juga satu masukan yang sangat berharga dalam rangka untuk perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentu secara sistem ya itu sudah ditetapkan agar supaya dalam pelaksanaan kuesioner itu tidak hanya data-data kosong yang kita dapatkan. Karenanya itu dalam tanda petik setengah dipaksa ya, agar supaya setiap mahasiswa itu mengisi ya. Maksanya dari mana? Dari mulai tidak keluarnya nilai ketika tidak mengisi. Nah, itu sebenarnya harapannya agar supaya data yang kita peroleh dari aktivitas kuesioner itu lengkap ya, dan bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan secara akademik. Nah, dengan adanya pressing ya, kemudian unsur pemaksa seperti itu, maka nanti data-data itu akan diolah kembali ya, menjadikan satu informasi yang bermanfaat tadi untuk perbaikan-perbaikan itu ya. Kemudian pelaksanaan seperti apa? Saya kira tidak terlalu sulit ya, karena dalam kuesioner itu kan hanya form-form yang isinya, form berupa pertanyaan lengkap dengan jawaban-jawaban dalam bentuk multiple choice ya. Jadi tidak ada esai di sana, saat ini belum ada esainya, dan mahasiswa tinggal memilih dari setiap jawaban yang ada sesuai dengan situasi kondisi dan dan yang dirasakan tentunya ya. Jadi kita berharap agar kuesioner itu betul-betul fair ya. Artinya kalau kurang baik jangan dibilang baik ya, karena justru itu nanti akan memberikan dampak yang tidak pernah ada perbaikan begitu ya. Jadi harus disampaikan secara konkret. Kalau sarprasnya nggak lengkap, sampaikan tidak lengkap ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari data kuesioner itu nanti ya akan memberikan umpan balik selain kepada lembaga juga kepada mahasiswa sendiri, karena layanannya juga akan semakin bertambah baik, meningkat dari waktu ke waktu ya. Demikian saya kira ya paparan singkatnya ya, mohon maaf karena waktunya juga terlalu singkat ini menurut saya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi kepada moderator ya atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sugiono yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya sesi dialog.
Mungkin mahasiswa baru nih banyak bertanya-tanya siakat itu seperti apa, lalu bagaimana sih mengaksesnya gitu. Terus mungkin yang banyak dipertanyakan oleh mahasiswa baru itu bagaimana tahapan pelaksanaan KRS. Ya, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Bapak. Baik, terima kasih, luar biasa nih pertanyaannya ya. Jadi langsung ke pertanyaannya ya, bagaimana tahapan dalam mengakses siakat. Oke, bagi seluruh mahasiswa baru untuk bisa menjalankan siakat tentu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama bahwa seluruh mahasiswa itu sudah terdata sebagai mahasiswa aktif. Saya yakin seluruh mahasiswa baru ini sudah aktif ya. Ditandai dengan apa indikatornya adalah ketika Anda semua sudah memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM, maka itu artinya bahwa Anda semua sudah masuk kategori mahasiswa aktif. Lalu kemudian mahasiswa aktif itu nanti memiliki akses atau otoritas untuk bisa menjalankan tadi siakat itu, Mbak, ya. Jadi siakat itu bisa dijalankan melalui alamat mana ya? Alamatnya adalah di www.siakat ya .iain-samarinda.ac.id/portal ya. Itu adalah alamat URL sebagai pintu masuk seluruh mahasiswa untuk mengakses siakatnya masing-masing ya, portalnya masing-masing. Lalu tahapannya seperti apa? Tahapannya itu ada 6 tahapan, Mbak. Yang pertama adalah mahasiswa login dengan menggunakan akunnya masing-masing ya. Jadi login menggunakan akunnya masing-masing melalui alamat tadi yang saya sebutkan itu. Setelah login ya, berhasil masuk ke dalam siakat, sistem siakat, maka kemudian tahap kedua adalah memilih ya mata kuliah yang sudah disajikan melalui portal itu ya. Jadi data itu sudah disiapkan oleh bagian akademik fakultas setiap semester ya, sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Setelah dipilih, cuman ini harus hati-hati, Mbak, karena ketika mahasiswa itu sudah berada di semester kedua ke atas, maka nanti akan semakin banyak pilihan di dalam portalnya itu. Pilihan mata kuliah ya. Mata kuliah yang ada di semester atasnya ya, semester. Kalau ini ganjil berarti semester 3, 5, 7 semua ditampilkan di situ. Maka ini harus lebih hati-hati ketika nanti memilih mata kuliah, maka perlu dicermati dan dipikirkan baik-baik, karena kesalahan dalam pemilihan mata kuliah itu nanti bisa agak panjang ceritanya ya. Harus dibatalkan lagi, menghubungi dosen penasihatnya, menghubungi kajurnya dan lain-lain. Oleh karenanya ketika itu direncanakan dengan baik, insya Allah nanti itu semua tidak terjadi ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita pilih mata kuliahnya, kita ajukan, Mbak, kita ajukan ya. Jadi ada tombol pengajuan begitu bagi mahasiswa. Lalu kemudian ajuan itu nanti masuk kemana? Ajuan itu akan masuk ke dalam ruang dosen penasihat ya. Dosen penasihat bisa mengetahui bahwa ada ajuan KRS dari setiap mahasiswa yang berada di bawah kepenasihatannya ya. Setelah disetujui oleh dosen penasihat ya, tahap berikutnya itu adalah persetujuan dari ketua jurusan ya. Bahwa persetujuan ini hanya bisa dilakukan ketika tahapan sebelumnya sudah clear. Jadi harus sudah di ACC dulu oleh dosen penasihat, baru bisa disetujui oleh kajur. Nah, setelah kajur setuju ya, baru kemudian KRS-nya bisa di print ya. Jadi kira-kira seperti siklusnya ya. Lalu ketika misal ada kendala saat pengisian KRS, mungkin servernya penuh, itu apa yang mengakibatkan gangguan-gangguan itu ya? Oke, tentu namanya
sistem formasi ya, di mana basisnya itu adalah elektronik ya. Jadi memang ada plus minusnya ya. Plusnya tadi sudah saya urai waktu pemaparan ya. Minusnya yaitu tadi di antara gangguan-gangguan non teknis itu kerap kali muncul ya, baik dari sisi kualitas dari koneksi di sisi pengguna mahasiswa maupun dari sisi tadi ya overloading servernya ya, servernya terlampau padat. Ini biasanya terjadi di masa-masa peak season ya, waktu puncak. Misalkan saatnya ngisi KRS, kemudian saatnya dosen penasihat persetujuan ya, saatnya kajur juga harus ngecek satu-satu itu yang masuk ke ruang kajurnya dan lain-lain, maka itu sangat potensial terjadinya gangguan-gangguan non teknis itu ya. Lalu bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya, tentu dari aspek infrastruktur ya, dari sisi kemampuan servernya kita tingkatkan ya dari waktu ke waktu ya, termasuk ini kebetulan sedang diadakan maintenance dan ada upgrade atau peningkatan kapasitas server. Mudah-mudahan itu tadi permasalahan itu bisa kita antisipasi ya, bisa kita tekan ya. Kemudian kalau problemnya itu berasal dari sisi pengguna ya, termasuk mahasiswa, termasuk dosen penasihat dan kajur, itu pengguna kategorinya. Itu bagaimana, apa upaya yang bisa dilakukan? Tentu ya memastikan bahwa jaringan yang kita gunakan itu dalam posisi yang baik ya, yang bagus. Ya, karena bisa saja ini dalam beberapa kasus itu mahasiswa ngisi KRS, kualitas jaringannya sedang turun ya. Kemudian daftar mata kuliah yang disediakan itu enggak lengkap, enggak nampil semua, harusnya 10 cuma nampil 5. Maka dia pilih 5 karena anggapannya bahwa ya 5 itulah yang diberikan di semester itu kan, karena kita ketidaktahuan semester awal, semester baru. Yeah. Maka dipilih 5, ketika sudah diajukan ya, lihat temennya, loh kok ada 10 mata kuliah. Ternyata itu karena gangguan dari sisi kualitas jaringannya. Maka yang terjadi seperti itu ya harus perlu laporan, Mbak. Jadi harus laporan, bisa laporan ke akademik di fakultasnya masing-masing, bisa juga langsung ke TIPD, ke Pangkalan Data. Saya kira demikian, Mbak. Lalu ketika KRS ini dicek, pastinya ada di bawahnya tuh ada tanda tangan kajur, lalu dosen penasehat. Di masa pandemi ini kan kita nggak bisa ke kampus, itu apakah kita memang harus meminta tanda tangan itu atau tidak perlu gitu, Pak? Ya, baik. Memang secara kebijakan akademik, tapi nanti bisa dikonfirmasi dengan akademik ya. Sistem pada awal pandemi itu sudah diberikan satu kelonggaran ya, bahwa untuk KRS yang sudah diprogramkan itu tidak perlu dalam tanda petik minta tanda tangan basah ya. Tanda tangan basah itu artinya menggunakan pulpen atau harus distempel itu. Itu dulu kebijakan seperti itu di awal pandemi. Saya kira karena kebijakan itu belum dicabut, itu masih berlaku sampai sekarang. Kecuali dalam hal misalkan ada kebutuhan khusus, misalkan mahasiswa membutuhkannya untuk keperluan pengajuan beasiswa dan yang lain-lain yang mensyaratkan itu semua membutuhkan tanda tangan langsung dari kajurnya, dari dekannya, dan membutuhkan stempel basah. Nah itu sifatnya kasuistis ya, sifatnya adalah kasus. Jadi saya tekankan bahwa sampai dengan saat ini itu belum ada satu kebijakan untuk mencabut sebagaimana kebijakan di awal pandemi untuk tidak perlu dimintakan tanda tangan basah terhadap KRS yang sudah diprogramkan tadi. Demikian, Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apakah ada keterkaitannya antara Siakat dan PDDikti dan pengaruh kami yang nantinya menjadi alumni UINSI Samarinda ini? Baik, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini ya, ada kaitan yang sangat erat antara data-data yang
ada di Siakat, data-data mahasiswa termasuk KRS, termasuk nilai ya, termasuk transkrip dan lain sebagainya itu dengan pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti, di mana kita tahu bahwa maraknya kasus ijazah abal-abal yang sering kita dengar di media-media itu ya, itu berawal dari ketidakadaan ya atau ketidaklengkapannya ya data yang dilaporkan oleh perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan ke pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti atau ke servernya PDDikti Kemendikbud ya, Kemdikbud. Karena itu bahwa ini menjadi sangat penting di mana nanti seluruh data-data aktivitas kuliah yang Anda lakukan di setiap semester itu ya, itu semuanya akan terekam dengan baik, dengan aman di servernya PDDikti ya. Dari sanalah nanti semua stakeholder itu akan ngecek ya. Misalkan Anda mau daftar CPNS, kalau tadi kaitannya dengan status alumni itu ya, nanti akan dicek bahwa benar enggak nih mahasiswa ini dulu pernah kuliah di UINSI begitu, selesai atau tidak. Kemudian bagaimana dengan riwayat perkuliahannya, saben semester ngambil mata kuliah apa aja, nilainya apa aja, IPK-nya berapa ya, transkripnya mana, itu semuanya bisa dilacak melalui PDDikti. Karenanya sangat penting dalam hal ini untuk bisa secara tadi istiqomah ya, kita bisa memberikan satu data-data kita secara valid ya, kemudian juga bisa melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan akademik secara konsisten ya, sesuai dengan kalender dan pedoman akademik, agar supaya apa? Agar supaya data-data yang akan kita laporkan ke pangkalan data PDDikti itu menjadi valid juga ya, sehingga kembali ke kita juga nanti, kita tidak dianggap sebagai mahasiswa ilegal ya, dapat ijazah tapi nggak ada riwayatnya ketika dicek di PDDikti dan lain-lain. Itu kaitannya kira-kira Mbak. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Bapak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru. Mungkin itu saja penjelasan dari materi Sistem Informasi dan Akademik UINSI Samarinda. Saya Aulia Syafiani selaku moderator mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.